أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ustadz Abdul Twasikal yang kami cintai dan kami hormati, selamat bergabung di majlis pembukaan kelas kami siap pada malam hari yang berbahagia ini. Demikian juga sahabat sekalian, para mahasantri peserta kami siap yang sudah tergabung di dalam Zoom saat ini ada 159 peserta ya. Masih ada sekitar 40-an ya, tambah lagi satu lagi 160. Masih 40 peserta yang kita tunggu untuk bisa bergabung segera. Baik para hadirin sekalian ya, seperti yang sudah disampaikan di pengumuman, insya Allah malam hari ini kita akan bersama menyimak motivasi tentang menuntut ilmu dari pakarnya insya Allah ya, yang mana beliau juga punya pengalaman yang dulu pernah sibuk mungkin seperti kita ya, yang mana dia juga dulu mungkin tidak nyantri seperti kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz Ansori. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau bisa meluangkan waktu untuk kita sebagai ini sebuah kehormatan bagi kita. Maka mari bersama kita menyimak paparan dari beliau. Kemudian nanti insyaallah kajian akan dilakukan 2 ya. Seperti bincang-bincang santai lah dengan Ustaz Abdul insyaallah. Baik, langsung saja kepada Ustaz kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz Ansori yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan peserta kami siap yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dalam kebaikan. Malam hari ini tema kita nanti saya akan presentasikan tentang kiat-kiat sebenarnya untuk thalabul ilmi. Saya minta izin untuk share file PPT. Nanti antum sekalian juga bisa dapat file PDF-nya. Insya Allah akan di-share oleh Ustadz Ansori atau tim. Kita akan membahas mungkin materi sekitar 25-30 menit. Setelah itu kita bisa berdiskusi tentang kiat-kiat thalabul ilmi agar di awal majelis kami siap ini bisa sebagai persiapan untuk mematangkan sehingga kita lebih siap untuk bisa istiqomah dengan mengikuti program yang ada, karena program-program ini tentu saja punya jangka waktu dan nantinya mesti ditempuh sampai akhir. Biasanya sih semangat-semangat itu di depan. Mungkin peserta 100-an ya namanya sunatullah itu akan semakin berkurang. Tapi kalau kita tempuh kiat-kiat berikut, mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir. Nah, ini kami akan sajikan dalam file
PowerPoint. Kita akan lihat ada dalam sekitar 30 slide. Dengan judul pasti ada jalan, sibuk pun tetap bisa menuntut ilmu. Baik. Menuntut ilmu agama itu jalan ringkas menuju surga. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuntut ilmu, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu ada dua. Yang pertama, mendatangi majelis ilmu, artinya hadir langsung. Kalau saat ini di masa pandemi, kita bisa ngaji hanya online, berarti kita hadir di majelis online itu secara langsung. Ya, gantinya dari majelis offline, kita ngajinya secara online, duduk di depan laptop, duduk di depan HP, siapkan catatan, kemudian menyimak ya apa yang disampaikan oleh Ustaz. Dan itu adab dalam menuntut ilmu seperti itu. Bukan kita sengaja matikan kamera, kemudian ini beberapa kuliah, bukan hanya kuliah agama saja ya. Kemudian dia nyantai aktivitas yang lainnya gitu, tidak menyimak sama sekali. Nah, ini suatu musibah yang besar. Yang kedua, ada menempuh jalan namanya menempuh jalan secara maknawi, yaitu dengan menempuh cara bisa diraihnya ilmu, bisa dengan menghafalkan. Jadi ada materi bisa dihafalkan atau matan-matan itu bisa kita hafalkan. Ada dengan mempelajari. Ada dengan mudzakarah, saling mengingatkan. Ada dengan mutola'ah, mengkaji. Ada dengan menulis atau berusaha memahami ilmu. Nah, kalau kita bahas tadi, kita menempuh jalan menuntut ilmu, ingat semakin sulit, semakin besar pahala. Imam Az-Zarkasi berkata dalam Al-Mansur, al-amalu kullama kasura wa syaqqa kana afdal mimma laisa kadzalik. Amalan yang semakin banyak dan sulit itu lebih afdal daripada amalan yang tidak seperti itu. Ya. Semakin kita menemui kesulitan dalam mempelajari agama, maka pahalanya makin besar. Berarti semakin berjuang, kita menempuh jalan menuntut ilmu tadi, semakin berjuang, maka ketika itu pahala akan semakin besar. Semakin banyak kesulitan yang kita peroleh, ya, maka pahala akan semakin besar di situ. Terus sebentar, ini ada gangguan di layar, saya matikan dulu sebentar. Saya share ulang. Ya. Nah, gimana biar kita itu mudah masuk surga dengan menuntut ilmu? Di sini ada satu, ya, dengan menempuh jalan mencari ilmu. Ya, ini kita bahas masih hadis tadi ya. Di mute-kan dulu. Maaf, ada yang belum di mute, coba di mute dulu. Nah, sekarang kita pelajari lagi apa yang dimaksudkan mudah masuk surga dengan menuntut ilmu. Ya, mudah masuk surga dengan menuntut ilmu. Ibnu Rajab Al-Hambali itu katakan yang dimaksudkan karena kita menuntut ilmu itu mudah masuk surga adalah Allah akan memudahkan kita masuk surga. Kita ngaji, Allah memudahkan jalan untuk masuk surga. Berarti belum masuk surga secara langsung di situ maksudnya, tapi kita lakukan sebab dengan ngaji dulu. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang itu mendapatkan hidayah. Ya, sebab dia dapat hidayah. Dia dapat hidayah, kemudian dari hidayah ini akan mengantarkan dia itu menuju surga. Yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan kepada ilmu yang lainnya. Dia mungkin pelajari ilmu alat. Ya, ada ilmu alat seperti bahasa Arab, ada ilmu usul fikih, ada qawaid, mustalah. Kemudian itu akan mengantarkan dia itu ke surga. Dan yang keempat, memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat. Jadi
benar-benar yang dimaksud itu memudahkan jalan menuju surga. Yaitu ketika seorang itu melewati sirat. Nah, ini 4 pengertian yang jelas kalau orang itu menuntut ilmu, dia akan semakin dapat petunjuk. Allah katakan, wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Nah, terus kita lihat sekarang kiat belajar ilmu agama. Apa saja kiat-kiatnya? 1, ini kaidah yang perlu diingat, membersihkan sebelum mengisi. Artinya hati itu dibersihkan. Yang mengotori hati itu dibersihkan. Sebentar, saya kayaknya bisa di-mute-kan semuanya dulu. Iya. Baik. Membersihkan sebelum mengisi. Jadi kita kalau ingin belajar, yang kotor-kotor dihilangkan dulu. At-takhliyah qabla tahliyah. Kita membersihkan sebelum mengisi. Maksudnya hati sebelum diisi oleh ilmu, hati dibersihkan dulu. Agar ilmu itu mudah masuk. Ini sebelum kita masukkan ilmu, ini ada persiapan. Artinya maksiat itu ditinggalkan dulu. Ini kaidah kalimat singkat dari Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Terus yang kedua, luruskan niat ketika belajar. Nabi SAW katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini hadis dari Umar bin Khattab yang kita ketahui bersama. Berarti niat yang benar akan mendapatkan balasan juga yang baik. Namun niat yang keliru akan mendapatkan balasan yang buruk. Terus yang ketiga, awali dengan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Al-Karim. Ingat, kenapa di sini kita awali dengan belajar bahasa Arab? Yang kedua, akan mudah dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, akan semakin mudah memahami Islam daripada yang tidak mempelajari bahasa Arab. Apalagi kitab-kitab ulama itu masih banyak yang dalam bentuk tulisan Arab dibandingkan terjemahan. Mungkin terjemahan ya di negeri kita ini tidak sampai 10%. Masih banyak kitab-kitab ulama yang lainnya. Terus orang yang memahami bahasa Arab akan mudah menggali ilmu dari ulama secara langsung atau membaca berbagai karya ulama. Jadi dia bisa duduk di majelis ilmu karena ulama pakai bahasa Arab, maka dia mudah paham bahasa Arab tadi, atau membaca berbagai karya ulama. Juga alasannya kenapa dengan bahasa Arab dulu. Bahasa Arab itu bahasa Arab yang itu bahasa yang menenteramkan jiwa. Karena bahasa Arab juga adalah bahasa yang paling mulia. Dan bahasa Arab itu sifatnya lurus, mudah dipahami dan mudah digunakan sebagai hukum bagi manusia. Intinya dari poin ini adalah kenapa dengan belajar bahasa Arab? Karena kitab-kitab para ulama itu dengan bahasa Arab, sehingga kita dimudahkan kalau mempelajari bahasa Arab, paham bahasa Arab, akan lebih mudah untuk menggali ilmu-ilmu agama yang ada. Di samping untuk meringkas waktu. Kemudian langkah berikutnya lagi yang ketiga, kita belajar agama, pilih guru yang ilmunya benar. Ingat ya, pilih guru yang ilmunya itu benar. La yazalun nasu bi khairin ma akhadhu ilma an akabirihim fa idza akhadhu min asagirihim wa shirarihim halaku. Ibnu Mas'ud mengatakan, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari para akabir. Para akabir itu orang yang berilmu, ulama. Jika mereka mengambil ilmu dari as-saghir itu orang-orang bodoh dan pelaku bid'ah dan orang-orang yang jelek di antara mereka, niscaya mereka akan binasa. Ini disebutkan dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Kemudian kiat yang berikutnya lagi, terus semangat dalam belajar. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat, ya,
Minta tolonglah pada Allah dan janganlah patah semangat, janganlah malas. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, inilah kiat istiqomah dalam belajar. Semangat untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau tahu itu ilmu yang bermanfaat, semangat. Jangan cuma awal-awal saja, namun seterusnya semangat. Jangan cuma awal-awal saja hadiri majelis, setelah itu tidak lagi. Kemudian yang kedua, minta tolong kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tidak patah semangat untuk meraih tujuan. Kiat yang berikutnya lagi adalah pelajari ilmu dari sumbernya. Kata Ibnu Mas'ud, "Man aradal ilma falyuwarrits Qur'an fa inna fi ilmal awwalin wal akhirin." Siapa yang menginginkan ilmu, maka wariskanlah, ambillah ilmu tadi dari Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an terdapat ilmu orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Terus yang keenam, ya, walaupun kita ikuti Al-Quran, walaupun kita ikuti hadis Nabi SAW, tetap ikuti ulama. Karena kita mudah memahami ayat Al-Quran, hadis-hadis kalau para ulama kita terangkan. Kita tidak bisa pahami sendiri, apalagi kita termasuk orang awam yang kurang dalam hal ilmu. Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang mencintai para ulama, boleh baginya mengikuti pendapatnya selama pendapat tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu disebut muhsin, orang yang baik, bahkan keadaan ini lebih baik daripada yang lainnya. Maka disuruh sini bukan hanya ikuti Al-Quran dan As-Sunnah saja untuk memahaminya, kita butuh ya belajar dari para ulama. Yang ketujuh, meraih ilmu lewat buku dan ulama. Artinya di situ mempelajari dari buku terpercaya. Ya. Dan di sini kita bisa belajar juga dari ulama secara langsung. Dan kita bisa gabungkan dua hal ini. Jadi kita gabungkan, itu lebih sempurna dan lebih baik. Ya, namun tetap belajar tahap demi tahap. Karena ingat, ada dalam pembahasan akidah, ada kitab-kitab dasar dulu kita pelajari, baru kitab di pertengahannya, ada kitab advance-nya yang lebih tinggi. Nah, yang lebih bagus, kalau mau belajar lebih meringkas waktu, tentu saja belajar dari guru. Ya, namun kalau yang sudah punya kemampuan ilmu-ilmu dasar, ilmu bahasa Arab, ilmu usul sudah punya gitu. Nah, dia bisa menelaah kitab Arab secara langsung. Namun tetap bimbingan para ulama. Kemudian yang kedelapan, atur waktu dengan baik. Buat batasan waktu untuk setiap aktivitas setiap harinya. Nah, ini kita biasanya tidak punya ya target-target dalam sehari itu bagaimana. Ya, saya mau lakukan aktivitas apa gitu. Saya hari ini mau ngaji apa. Jam habis subuh itu memilih untuk ngaji atau aktivitas bagaimana. Nanti sore harinya nanti aktivitas seperti apa lagi. Rapatkan pintu. Terus yang kedua, meninggalkan aktivitas yang sia-sia dan berlebihan dari yang sewajarnya. Nanti akan saya sebutkan ini salah satu contoh bagaimana kita saat ini kan lagi gila-gilaan main medsos. Bagaimana cara kita mengatur waktu dengan baik, bermedsos ya silakan, tapi ada caranya. Yang ketiga, jangan punya kebiasaan menunda-nunda. Nanti sajalah. Mau ngaji, sudahlah saya dengar rekamannya saja. Mau ngaji, nantilah sudahlah sampai video kelima aja lah baru saya dengar gitu. Karena biasanya ustaz-ustaz sudah punya video terus sudah ada rekamannya. Akhirnya numpuk gara-gara sifat-sifat menunda tadi. Yang keempat, manfaatkan setiap detik waktu untuk kebaikan dan ibadah. Jadi kita manfaatkan waktu baik-baik. Ya. Jadi mungkin dikala kita seperti ini ngaji, sediakan waktu, nanti di waktu-waktu orang itu pada ngantri, sibuk dengan HP-nya, kita tetap masih sibuk dengan ilmu gitu. Walaupun mungkin kita dengan HP ya menelaah ilmu di situ bisa. Teknologi saat ini bisa kita digunakan, apalagi di era society 5.0 di mana teknologi dan manusia itu jalan barengan dan lebih memanusiakan manusia gitu. Dan di situ kita bisa manfaatkan teknologi. Saat ini sudah ada website, ya sudah ada ilmu-ilmu kita bisa search dengan mudah gitu. Kalau misalnya kita sudah punya background bahasa Arab, ya ada suatu problem yang ada cuma ketik dengan kata kunci bahasa Arab saja langsung bisa telusuri masalah-masalah terkini gitu dari website-website para ulama. Ya, manfaatkan detik demi detik. Isi dengan hal yang manfaat. Bisa membaca, menulis, dan seterusnya. Kemudian membuat jadwal belajar. Ya, jadwal belajar
dalam sepekan bagaimana, dalam sehari itu seperti apa. Nah, di antara bentuk memanage waktu, mengatur waktu adalah manfaatkan waktu pagi yang penuh berkah, karena sudah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Sekarang cara sukses belajar menurut Imam Syafi'i. Pertama, modal cerdas. Kedua, punya semangat. Dan ini saya kasih centang biru, artinya di sini harus dipupuk terus. Yang ketiga, harus sabar. Karena belajar, kadang kita itu mesti nahan ngantuk, ya, kadang itu mesti nahan kebosanan, kadang ustadznya yang malah buat ngantuk, kadang itu membosankan, dan seterusnya. Perlu bersabar. Kadang itu butuh penyesuaian di awal. Kemudian punya modal. Tentu saja kalau belajar ada biaya pendaftaran ditarik, ya tidak masalah. Punya modal. Mau beli buku, keluarkan biaya, punya modal. Kita tidak selamanya nunggu gratisan. Kemudian belajar dengan guru. Dan butuh waktu yang lama. Baiknya tidak belajar otodidak namun dengan guru. Dan di situ kita butuh waktu yang lama. Nah, lalu setelah kita lihat kiat-kiat tadi sampai kiat ke-8, kami di sini ingin motivasi juga yang mungkin hadir saat ini para pemuda atau orang-orang yang masih punya jiwa semangat lah. Saya menganggap itu juga muda. Jadi pemuda yang anti mainstream dengan belajar agama. Kita tahu kan mayoritas anak muda saat ini kan nggak peduli dengan agama. Dia cuma tahu ya nakal bagaimana bisa tawuran, juga pergaulan dengan lawan jenis yang bebas, ya hidup ya kalau masih muda ya punya pacar. Ya, waktu itu habis sia-sia. Nah, bagaimana jadi anak muda yang baik? Coba kita lihat di sini motivasi bagi anak-anak muda saat ini. Nabi SAW itu motivasi anak-anak muda ini dengan beliau katakan, pemuda yang mendapat naungan pada hari kiamat itu 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika Allah kagum pada mereka. Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabi laisa lahu sabuah. Ini pujian dari Nabi SAW, sungguh Allah sangat kagum. Mengagumi seorang pemuda yang tidak menyimpang dari kebenaran. Kemudian pemuda dahulu kalau kita lihat itu diberi anak mana besar. Kita tahu Zaid bin Sabit, sekretaris wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ketika itu dikatakan, ketika itu hadir Umar bin Khattab. Abu Bakar mengatakan padanya, innaka rajulun syabun aqilun wala nattahimuka kuntu taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatattabi'il Qur'an fajma'hu. Engkau itu seorang pemuda, kata Abu Bakar kepada Zaid, pemuda yang cerdas. Dia masih usia muda karena memang Zaid itu beberapa perang gak bisa ikut karena masih kecil. Dia baru sempat ya, perang-perang awal seperti perang Badar, perang Uhud itu tidak bisa ikut. Ya. Baru kemudian perang Khandaq nanti dia ikuti. Berarti dia sahabat kecil. Perang Khandaq baru terjadi tahun 9 Hijriah. Nah, kalau sahabat-sahabat Nabi SAW itu diizinkan perang kalau sudah usia 15 tahun. Nah, ketika itu dikatakan nih, Zaid, engkau itu seorang pemuda yang cerdas dan kami pun tidak ragu padamu. Engkau dahulu pernah menulis wahyu Rasulullah SAW. Sekarang telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Dia dapat amanah besar apa? Mengumpulkan Al-Quran. Pemuda yang baik juga harusnya kumpulkan rasa takut dan harap. La yastami'ani fi qalbin 'abidin fi misli azal mautin ila atahallahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah berkumpul dua hal ini, yaitu rasa takut dan harap di dalam hati seorang dalam kondisi seperti ini, kecuali pasti Allah akan berikan apa yang ia harapkan dan Allah akan memberikan rasa aman dari ketakutannya. Artinya pemuda yang baik itu yang mengumpulkan rasa khauf dan roja, rasa takut dan rasa harapnya. Dia tidak dominankan rasa takutnya saja, jadi orang yang sedih, murung, introvert. Ya.
Dia tidak diinginkan karena harapnya saja, sehingga ya maksiat terus. Sudahlah, nanti Allah terima taubat kita. Nggak seperti itu. Ya, dikumpulkan rasa harap dan takut sekaligus. Kita lihat juga keadaan pemuda dulu, mereka itu ikut jihad sejak belia. Yang tadi saya ceritakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tadi seperti Zaid bin Sabit juga pernah melihatku, Rasulullah SAW pernah melihatku akan berangkat perang Uhud. Ketika itu usiaku masih 14 tahun. Beliau tidak mengizinkanku untuk ikut perang saat itu. Lalu beliau melihatku lagi saat mau berangkat perang Khandaq. Ketika itu usiaku telah mencapai 15 tahun. Barulah beliau memperbolehkanku untuk ikut perang. Yang menunjukkan para jamaah sekalian, ya kalau umur belia saja, sahabat itu sudah semangat mau pergi perang. Walaupun Rasulullah SAW melihat seperti Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit tadi usianya masih kecil. Di sini juga hadis ini sebenarnya cerita para sahabat ini yang menikah usia muda. Kemudian ada sahabat yang lainnya bawakan dorongan Nabi SAW menikah ketika usia muda. Nabi katakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Dan ini jadi kiat juga untuk anak-anak muda. Jagalah Allah, jagalah aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini maka kita punya tugas ya di kala muda menjauhi maksiat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah itu akan menjagamu. Siapa artinya di sini kata Imam Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ketika terangkan hadis 19 dari hadis Arba'in Nawawiyah, beliau katakan, jagalah Allah ketika muda, maka Allah akan menjagamu ketika tuamu. Sekarang kita lihat kiat istiqomah dalam ngaji. 1, luruskan niat ikhlas. Perbaiki niat dulu ya. Saya mau memperbaiki diri, mengangkat kebodohan, saya ingin dakwahi yang lain, saya ingin menjaga ilmu. Nah, itu namanya ikhlas dalam belajar. Kemudian berusaha mengamalkan ilmu. Kata para ulama, ya ibarat zakat itu keluarkan harta kan 2,5%. Maka kalau dapat ilmu yang ada, minimal kita amalkan 2,5% lah, persennya lah. Kalau kurang dari 2,5% kok, ya itu saja yang diamalkan. Nah, itu orang-orang yang sangat-sangat lalai dalam mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu. Yang ketiga, bergaul dengan orang soleh. Ya, dengan dikumpul di majelis ilmu, ketemu para ustadz, ketemu teman-teman yang soleh. Nah, kita akan terus istiqomah dalam ngaji. Kemudian bersifat pertengahan. Ya, artinya jangan terlalu paksakan diri ngaji terlalu banyak gitu, sampai dia lupa istirahat. Ya, namun juga jangan meremehkan sampai nggak ngaji sama sekali. Sikapilah dengan sikap pertengahan. Kemudian berdoa kepada Allah agar terus tetap semangat, agar tetap terus semangat. Nah, ini dengan mohon doa pada Allah. Kemudian ke-6, rajin hadiri majelis ilmu. Namun, walau kita tadi motivasi untuk belajar ilmu agama, tetap penting juga belajar ilmu dunia. Namun dengan catatan lagi, jangan sampai tinggalkan ilmu agama. Karena sebagian kita ada yang konsen mempelajari ilmu dunia, tetapi ilmu agamanya nol. Coba perhatikan Al-Hasan Al-Basri. Wallahi la balagha min hadihim bidunyahu ayuqallibad dirham ala zufrihi. Fayukhbiruka biwazni wa ma yusinu ayusalliya. Demi Allah, salah seorang dari mereka telah mencapai keilmuan yang tinggi dalam hal dunia, di mana ia mampu memberikan ilmu kepadamu mengenai berat sebuah dirham uang perak. Dia bisa membalik saja dengan kukunya, dia tahu beratnya itu bagaimana. Sayangnya dirinya sendiri tak becus dalam melaksanakan sholat. Maka sayang orang punya ilmu tinggi-tinggi, tapi untuk sholat saja nggak benar. Yang terakhir di sini tentang bagaimana kita itu cerdas menggunakan media sosial, karena ini di zaman era society 5.0,
Jadi tahun 2019 kemarin kita ya diberikan kebebasan dengan media sosial yang fasilitasnya terus bertambah. Maka kita harus cerdas menggunakannya agar kita bisa manage waktu yang tadi kita sebut di awal, ya, manage waktu dengan baik. Dan kiat-kiatnya adalah cerdas menggunakan media sosial, batasi penggunaan media sosial. Karena berlebihan dalam berselancar di media sosial menjadi sesuatu yang sia-sia. Media sosial baiknya digunakan untuk sekadar mencari ilmu, ya, mencari ilmu penting dengan mengikuti akun para ustadz dan akun yang bermanfaat. Jadi yang kita follow itu siapa? Bisa dijadikan ya diseleksi ulang lagi. Yang mesti kita ikuti itu yang akun-akun yang bermanfaat, akun para ustadz ataupun ya beberapa akun-akun yang kita lihat di situ bawa ilmu terus, ya, bukan hal-hal yang sia-sia. Cari informasi dari selain media sosial kalau kita butuh info tertentu gitu. Karena kalau di media sosial kita cari, waktu kebanyakan habis di situ. Kemudian mencari kegiatan yang lebih bermanfaat, jangan terlalu sibuk juga dengan media sosial. Nah, bahasan tadi kami ambil dari buku Mas Santri, ya, sesuai dengan barangkali moto pembelajaran di kami siap juga ingin menjadi Mas Santri. Buku ini kami tulis dengan Dr. M. Saifuddin Hakim dan ada kata sambutan dari Dr. Nur Ahmad Setiawan dan Ustadz Fauzan bin Abdillah. Dan ini buku yang berisi kiat-kiat, ya, termasuk yang orang-orang saat ini yang kenal dengan medsos juga. Buku ini pantas untuk jadi rujukan untuk terus belajar dan kiat-kiat, contoh-contoh banyak yang dijelaskan di dalamnya. Nah, ini tentang kami. Mudah-mudahan yang disampaikan jadi ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz Ansori, semoga Allah berkahi antum. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ya kerasa ini setengah jam, kayak 10 menit ya. Ada beberapa catatan menarik Ustaz yang kami tarik dari paparan Ustaz tadi. Itu ternyata menikah muda itu justru bisa membuat kita istiqomah dalam belajar Ustaz ya. Tergantung juga Ustaz. Banyak mungkin yang beranggapan bahwa justru menikah itu bisa menghambat belajar. Ini uniknya ini Masya Allah yang disampaikan Ustaz Abdul, justru menikah muda itu bisa membantu kita istiqomah Ustaz ya, Masya Allah. Ya. Baik, Ustaz, ada beberapa pertanyaan Ustaz yang kami rangkum Ustaz. Dari peserta ya? Ini kan nanti kami siap ini adalah kelas online Ustaz. Iya. Ya. Karena masih pandemi, jadi kita hanya bisa membuka kelas online dulu. Nah, apakah sama Ustaz menghadiri kajian online dengan menghadiri kajian di masjid seperti kajian-kajian offline normal itu Ustaz? Kalau saat pandemi jadinya sama karena tidak ada jalan lain. Namun kalau pandemi sudah berakhir, maka tentu saja berbeda antara belajar langsung dengan belajar secara online. Karena kalau ada yang punya kemampuan belajar langsung, maka dia datangi langsung. Tapi saat pandemi sini kan sulit, maka kita belajar sesuai dengan kemampuan kita. Gitu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Kemudian Ustaz, sekarang ini kan Masya Allah, kelihatan dakwah di YouTube itu sangat pesat sekali. Banyak sekali akun-akun dakwah dan para ustadz yang sudah memulai dakwahnya itu di YouTube dan media sosial yang lain. Nah ini mungkin ustadz ada kiat bagaimana cara memilih guru ataupun ustadz di kajian online yang tepat gitu Ustadz. Iya. Ada kiatnya. Kiatnya yang pertama ustadznya istiqomah. Jadi kajiannya nggak banyak bolong-bolong, nggak banyak kosong gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, cari yang belajarnya sistematik. Artinya kalau bisa belajar itu satu buku selesai, ganti lagi buku yang lainnya. Itu lebih mendapatkan ilmu secara utuh, nggak separuh-separuh. Kemudian yang ketiga, pilih guru yang jelas manhajnya. Lihat bagaimana prinsip dia berpendapat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ataukah tidak. Dan dia menukil-nukil perkataan para ulama ya bagaimana. Dia biasanya kalau ustadznya itu keilmuannya jelas, dalilnya jelas,
rujukan-rujukannya jelas, yang rujukan yang dipakai dalam hal memilih ulama juga jelas. Seperti itu, Ustaz. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair. Ustaz, ketika kajian online itu yang banyak menghambat teman-teman dalam mengikuti kajian online itu diantaranya adalah godaan game online, Ustaz. Mungkin Ustaz ada pesan gitu supaya mudah bagi teman-teman yang diuji dengan sibuk dengan game online ini agar bisa terbebas dari musibah tersebut, Ustaz. Saya yakin dia main game online itu di luar dia ngaji gitu. Kalau dia ngaji, ya dia ngaji saja gitu. Ya mungkin coba lihat grafik ini ya. Saya kasih contoh grafik ini ya. Sebentar. Saya punya grafik. Tadi saya baru download ini. Iya, sudah. Saya screen dulu ya. Ini jelas ya ini ya. Ada grafik ini. Ya, jelas. Ya. Nah, ini grafik penggunaan. Di bawahnya ini ada WA, Instagram, Telegram, YouTube, Facebook, Safari, sampai kamera. Di sini nggak ada game online ini. Di sini nggak ada game online. Coba lihat di sini ada yang warna biru, ini sosial. Ya, berarti ini yang medsos. Kemudian productivity and finance, ini berarti produktivitas dia gitu ya. Yang warna biru muda. Kemudian entertainment warna kuning. Ya. Terus ada lagi yang warna hitam itu selainnya. Lihat aja durasi waktunya ada dari jam ini 6 pagi, 12 siang, sini ada jam 18. Nah, ini menunjukkan terus di bawahnya di sini penggunaan WA itu 1 jam 17 menit dalam sehari. Instagram 47 menit, hampir menyaingi WA. Telegram 44 menit. Ya, YouTube 10 menit, Facebook 7 menit, Safari ini sama dengan Google Chrome ya untuk browser, kemudian ini kamera. Nah, di sini kesimpulannya berarti dia gunakan WA lebih banyak. Berarti belas-belas pesan. Nah, tapi di sini ada bermedia sosialnya juga banyak. Ya, artinya mungkin dia ya bisa jadi lihat jualan atau lihat postingannya yang perlu dia posting gitu ya. Nah, Telegram, kalau Telegram dengan WA ini kan banyak pesan pribadi. Nah, berarti dia sibuknya itu di sini. Nah, kalau di sini tidak ada tanda-tanda lihat game online gitu. Kalau YouTube mungkin dia dengar kajian, Facebook juga bisa dengar kajian gitu. Nah, kalau bisa yang lebih banyak itu lihat pesan-pesan pribadi kayak gini. Kalau Instagram mungkin karena jualan lebih banyak di situ ya. Nah, kalau bisa sih seperti ini, mau produktif seseorang ataukah tidak, dilihat dari situ. Ini tampilan layar di iPhone seperti itu. Nah, itu contohnya Ustaz. Oh iya, berarti malah potensi godaan terbesar itu malah WhatsApp, Ustaz ya? Kalau kajian online. Kalau WhatsApp memang karena ada pesan-pesan penting, yang masalahnya itu kalau di medsosnya lebih banyak gitu. Medsosnya lebih banyak, ya. Instagramnya, Facebooknya, atau YouTube-nya. Kalau mungkin anak-anak muda mungkin gamenya, mungkin PUBG itu jadi nomor 1 itu 2 jam di situ. Atau apa Free Fire itu ya, itu jadi nomor 1 di atas. Kalau tadi kan nggak ada. Itu dapat ketahuan kalau di HP tertentu, iya. Berikutnya Ustaz, tentang cara ngaji online itu serasa ngaji offline gimana Ustaz? Cara ngaji online ini bisa dari sisi yang hadir yaitu peserta, bisa dari sisi yang ngisi. Yang ngisi kalau bisa buat interaktif. Interaktif itu gimana? Kayak ngobrol kayak begini satu, atau yang kedua menampilkan layar seperti tadi. Jadi dia tampilkan layar. Jadi buat PowerPoint, kemudian buat supaya orang itu tidak mendengar suara saja. Kalau mendengar suara, maka dia bisa matikan kamera,
kemudian dia tinggal rebahan, ya, terus ya dia dengar Ustadz Ansori ngomong aja gitu. Nanti lihat aja hasilnya, dia dengar sampai terakhir atau tidak. Namun kalau yang berperan ada di situ, dia mesti lihat, dia nyalain kamera tuh, dia lihat, oh ini ada pelajaran ini ya, gitu. Nah, jadi dia berperan dua indera di situ. Nah, itu lebih membuat fokus. Jadi kalau bisa seperti itu. Kalau enggak dia buat interaktif, jadi tanya gitu. Memang beberapa pakar yang jelaskan public speaking dikatakan kalau saat pandemi, ya bisa jadi dari sisi suara yang dia keraskan gitu cara ngomongnya ya, yang pembicaranya ini, yang ustadznya ini ya. Atau dia buat media-media seperti tadi. Nah kalau sisi peserta ya kita kan nggak bisa ngatur ustadz sebenarnya. Ustadz ini bosan sekali ya, kita ngatur terus ya nggak bisa. Yang bisa dilakukan peserta adalah banyak-banyak sabar. Banyak-banyak sabar menyesuaikan diri gitu. Ikuti sampai akhir. Kalau misalnya saya kasih tips saja, kalau ustadznya punya buku panduan, ada buku pegangan, beli. Nanti jadikan catatan gitu. Ya, jadikan catatan seperti itu. Nah, kiat-kiatnya sama seperti offline, cuma memang kita rada lebih bosan gitu daripada saat kita hadir di majelis langsung. Ya, namun gimana lagi cobaan seperti itu. Wallahu a'lam. Berarti godaan iblis ketika kajian online lebih besar daripada offline, Ustaz? Iya, kan dia ini tipe generasi milenial itu kan pekerjaan apapun bisa dilakukan bersamaan. Dia mungkin malam ini dengar kajian, dia bisa sambil main PUBG, bisa itu. Oh ya gitu, oh ya Ustadz, betul Ustadz. Iya betul sekali itu Ustadz, tapi dia lagi serang-serang gitu, bisa. Itu kan sifat anak milenial. Gitu Ustadz Ansori. Menarik ini Ustaz. Berikutnya Ustaz, tentang saya pernah dengar cerita semangatnya Ustaz dalam menuntut ilmu ya, ketika masa-masa mulazamah dengan Ustaz Aris ya. Saya pernah dengar langsung cerita dari kemarin murojaah, dengar lagi dengan Ustaz Ami ya. Sebenarnya apa sih Ustaz alasan Ustaz kenapa bisa sedemikian istiqomah, sedemikian semangat ya, sampai saya dengar ceritanya itu malam-malam dipanggang ya kan. Maksudnya dini hari sudah berangkat Ustaz Aris, kemudian kajian ya. Nah, itu sebenarnya alasan paling tepat dalam diri Ustaz untuk bisa. Alasannya karena masih bodoh Ustaz, masih bodoh, masih butuh belajar, jadi ya harus belajar terus gitu Ustaz. Kalau nggak bodoh ya nggak belajar lagi, tapi kan karena butuh belajar. Gitu kan? Masya Allah. Simple. Karena masih nganggap diri bodoh ya pengen belajar. Kalau dia nganggap diri pintar sudah tahu nggak akan pernah belajar tuh. Ya sama. Jenengan coba rasakan aja kalau jenengan hadiri sendiri atau ada yang hadir di majelis jenengan itu. Kalau dia cuma mau hadir saja, nggak mau nambah ilmu, ya nggak akan pernah ini jadi tambahan ilmu ke dia gitu. Karena dia merasa sudah punya. Tapi kalau dia merasa, saya masih kurang nih, saya mau dengar lagi nih. Walaupun itu dengan ustadz yang lebih muda daripada saya, tetap dia akan ngaji terus. Karena merasa diri masih kurang terus, dia pengen nambah. Gitu. Gitu Ustadz. Iya. Berarti kiatnya Ustadz ya, merasa diri bodoh Ustadz ya. Merasa diri bodoh. Ya. Sehingga kita merasa butuh ilmu, seperti air itu akan mengisi cawan yang kosong Ustadz ya. Iya. Sama. Mungkin sekarang mulai kita buka sesi tanya jawab ya dari para hadirin. Bagi yang ingin bertanya silahkan melambaikan tangan. Resen dulu. Bisa dengan nanti suara atau bisa dengan menulis pertanyaannya di chat ya. Nanti ini sudah ada yang melambaikan tangan dari. Nanti Muhammad bisa Rizky Rahmatullah. Iya, nanti bisa ask to unmute dulu itu. Baru nanti dia bisa buka, iya. Ya silakan. Tafadhal Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yabarik fiik. Silakan. Ketika kami sudah mendapatkan motivasi untuk belajar, berusaha istiqomah dan mengamalkannya Ustaz, apa sih Ustaz, seberapa jauh kami harus memberikan target kepada diri kami dalam menuntut ilmu syar'i ini Ustaz?
Karena seperti yang kita tahu kan pencapaian berkenaan ilmu syar'i ini sangat panjang. Kita bisa berlanjut ke universitas, entah itu di Timur Tengah ataupun di Indonesia sendiri. Perjalanannya kan panjang Ustadz, dan kita juga punya kehidupan yang akan kita jalani sehari-hari. Seberapa jauh Ustadz kita berharap dan bertekad untuk meraih hal tersebut di dunia pendidikan agama ini Ustadz? Antum mau ya. Antum mau belajar sampai kapan? Ustadz, silakan. Muhammad Rizky coba ini buka mic-nya. Sampai wafat Ustadz. Nah, sampai wafat. Berarti belajar tanpa batas waktu kan? Iya kan? Nah, Ustaz. Berarti bukan belajar saat di Ustaz, universitas saja, bukan belajar saat di bangku kuliah saja. Belajar ilmu agama itu istilah dunia pendidikannya itu adalah long life education. Long life education itu pendidikan yang sifatnya panjang gitu. Artinya belajar tanpa batas waktu, tanpa batas umur. Itu hakikatnya belajar ilmu agama. Maka kenapa kita sebut long life education tadi? Karena yang namanya belajar ilmu agama itu kita belajar butuh jadi baik setiap waktu, bukan hanya satu waktu saja. Saya bukan hanya baik hari ini saja gitu. Saya ingin baiknya besok, ingin ketika saya remaja, ketika saya itu sudah menikah, ketika saya tua, ketika saya lansia, nah sampai mati. Sehingga kalau jenengan katakan belajarnya cuma di universitas saja, saya nggak setuju. Ilmu nggak sampai situ. Belajarnya itu terus. Ya. Sehingga sebenarnya kalau pendidikan formal lewat tingkatan SD, SMP, SMA, walaupun untuk belajar agama, sebenarnya nggak cukup. Karena orang tahu juga belajarnya di situ, dia yang penting bisa lulus ujian, sudah. Di universitas juga sama. Namun apakah hanya sebatas itu sudah selesai, tidak ada ilmu lagi yang ditambah? Enggak, tetap butuh. Maka ingat saja belajar ilmu agama itu sifatnya long life education. Belajar tanpa batas waktu. Nah itu yang seharusnya jadi motivasi. Saya harus belajar terus sampai nanti akhir hayat. Makanya seperti Imam Ibnul Jauzi, ya, usia 80 tahun, dia masih belajar itu. Walaupun dia ketika itu membacakan kitab, dia membaca kitab di depan gurunya yang lebih muda. Karena dia tahu ketika tua pun dia harus tetap belajar. Imam Ibnu Hazm, ya, Imam Al-Is Ibnu Abdissalam, dia baru jadi ulama besar saat belajar berawal di usia 60 tahun. Imam Ibnu Hazm itu sekitar 25-26 tahun baru dia itu mau serius belajar agama. Sebelum-sebelumnya menjadi orang awam, berarti belum bisa paham agama. Namun kita tahu yang ulama-ulama disebut Ibnu Jauzi, Al-Is Ibnu Abdissalam, kemudian Imam Ibnu Hazm, semua terkenal dengan keilmuannya. Walaupun dinyatakan telat dalam belajar. Wallahu a'lam. Gitu Mas Rizky. Masya Allah, ini Ustaz ada pertanyaan lagi dari chat Ustaz. Dari Saudara Nur Abdul Khalik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kiat saat kita futur Ustaz agar tetap istiqomah dalam mengaji? Nah, futur itu tadi kiat-kiat istiqomah tadi ya, yang dipelajari kiat-kiat istiqomah ini. Tadi saya sebut di sini. Nah ini, coba perbaiki niat, amalkan ilmu lagi, ya. Nah ini yang ketiga ini poin penting nih, bergaul dengan orang soleh. Mungkin saat ini kita saat pandemi ya, misalnya ya, kurang kumpul dengan orang-orang soleh. Ya minimal di grup lah, bicara dengan mereka, termotivasi dengan mereka gitu. Bisa jadi dengan grup WhatsApp saja bisa kita terpengaruh. Kalau ada di grup Kami Siap, ya itu kumpul orang-orang baik, situ manfaatkan kumpul-kumpul semacam ini. Walaupun kita bukan ingin hanya kumpul-kumpul saja, ingin belajar bareng-bareng di situ. Kemudian berdoa pada Allah, ya. Kemudian paksakan diri untuk hadir majelis ilmu. Nah itu kiat-kiat untuk istiqomah secara umum, termasuk untuk mengatasi futur. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Baik, Masya Allah.
Baik Ustaz, sekarang kita buka penanya dari yang mau bertanya langsung ya. Yang mengambilkan tangan. Sebentar ya. Kepada saudara Zihni Nabila Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Sebaiknya pilih yang mana gitu, Ustaz? Apakah banyak program yang diikuti atau fokus mengikuti beberapa kajian atau beberapa pelajaran gitu, Ustaz? Mana yang harusnya sebaiknya apa sih, Ustaz, yang harus kita lakukan gitu, Ustaz? Sudah belajar bahasa Arab belum? Karena bingung, Ustaz. Sudah belajar bahasa Arab belum? Alhamdulillah sedang, Ustaz. Terlalu banyak yang menyelenggarakan, jadi memang kadang kepingin ikut semua itu. Itulah jadi saya nganggap jadi musibah untuk belajar seperti itu. Jangan terlalu semangat ikut semua, fokus salah satu saja. Berarti lebih utama fokus dengan satu ya, Ustaz? Iya. Saya tanya tadi bahasa Arab dulu karena kalau bahasa Arab sudah dibuka, harusnya sudah nanti ilmunya lebih advance. Tapi kalau bahasa Arab belum dibuka, berarti ilmunya akan muter-muter itu saja gitu. Kalau memang belum kuasai bahasa Arab, saya harap bisa fokus. Misalnya nih ya, ada beberapa kelas, ini belajar kitab ini, pelajari kitab ini, kitab ini. Sekarang kitab yang bisa lebih mudah kita kuasai yang mana? Fokus ke situ dulu. Kalau sudah fokus ke situ, dalami baik-baik, matangkan sampai rampung. Nah, insya Allah dapat hasil. Tapi kalau ambil semua, ya ilmu full itu. Ya, coba aja ambil pelajaran, coba ketika kalau ada anak kuliah ya. Dalam seminggu dia ambil 24 SKS. Itu dia nggak terima satu pelajaran sama, itu pelajaran berbeda. Nggak mungkin ini pelajaran matematika ya dapat dari 3 guru sekaligus dengan materi yang ambil buku rujukan beda-beda, itu nggak mungkin. Pasti matematikanya tetap satu guru saja, satu dosen gitu. Nanti pelajaran yang lain lagi nggak mungkin sama. Satu semester kayak begitu. Ya. Jadi jangan nampung semua, pilih salah satu fokus. Ya, ini tuntas baru melangkah ke berikutnya. Kalau sudah bahasa Arab, maka ilmu alat yang lainnya akan terbuka sampai ilmu akidahnya dia makin mantap lagi karena sudah paham bahasa Arab, fikih, usul fikih, ilmu alat yang lainnya makin mudah. Gitu. Karena juga kadang ada yang buka admin gitu kan, jadi juga ingin ikut menjadi admin gitu, bantu dakwah gitu, jadi ingin ikut semua gitu, Ustaz. Kalau dari dulu itu saya malas jadi ini ya. Bukannya malas jadi admin sih. Kalau dulu kita belum kenal dunia admin ya. Saya itu malas jadi waktu itu saya masih fokus belajar, terus saya disuruh ngulang anak-anak TPA, itu saya nggak mau. Karena nanti ganggu saya belajar gitu. Ya kita pengen ladang pahala, tapi ada waktu kita mesti belajar juga. Kalau sudah matang di belajarnya, setelah itu mengajar mudah. Tapi kalau di saat belajar itu nggak matang, ya nggak bisa ngajar. Jadi admin nggak mesti pegang semua gitu ya. Serahkan saya pada orang yang lain deh, yang memang kesibukannya jadi admin gitu. Kalau memang kita mau fokus belajar, mau serius. Ya Allah barik. Assalamualaikum. Nah, ini solusi bagi teman-teman yang kebingungan mau mulai dari mana kita dalam belajar agama ini ya. Jadi mulainya adalah dari bahasa Arab. Ya. Ustaz, kami bacakan pertanyaan yang dari chat ya. Ya. Ada banyak pertanyaan. Kami akan pilihkan beberapa pertanyaan saja karena keterbatasan waktu. Yaitu pertanyaan dari ada ya. Dari Noval, Ustaz. Silakan. Dia bertanya bagaimana cara kiat sukses dalam membaca buku, terutama buku agama. Terkadang kita hanya membeli doang, namun tidak membacanya, atau baca sedikit lalu ditinggalkan. Nah,
Jadi inti pertanyaan itu gimana supaya kita itu bisa betah baca buku, Ustaz? Betah baca buku itu sebenarnya sih kalau mau belajar kayak gini sih saya jarang dengar ini ya, pembahasan kayak begini dari ulama terangkan langsung gitu ya, karena memang mereka sudah hobi membaca gitu. Saya malah dapat ilmu-ilmu membaca, kiat nulis dia dari orang-orang awam gitu. Kalau kiat baca memang kuat-kuatan ini ya. Sebenarnya yang pertama bisa jadi hobi karena dari dulu dia perhatikan buku terus gitu, senang dengan hobi buku. Bisa jadi juga ada yang baru ingin gemar baca. Saran saya sih kalau yang baru gemar baca kadang mesti paksakan diri. Ya, paksakan diri artinya saya harus fokus nih belajar buku ini, buku itu gitu ya. Namun tentu saya secara bertahap gitu dia pelajari. Saran saya ya kadang paksakan untuk belajar. Kalau mau saat ini mudahnya belajar dari ustadz-ustadz yang biasanya kaji buku. Jangan yang tematik dan cuma jiping aja gitu. Jiping tuh kalau istilah saya ngaji kuping. Ya. Kalau ada ustadz yang kaji buku, ya beli buku itu. Jadi kita akan tentu aja akan baca buku tadi gitu, nggak hanya koleksi. Jadi beli buku karena ada ustadz kaji. Nah maka nanti dia akan baca terus, kegemarannya akan mulai muncul ketika itu. Nah kalau bisa membaca ini tidak berhenti di membaca saja, tetapi sambil dituliskan fawaid faedah. Ya, jadi membaca setelah itu ini apa yang faedah ilmu yang manfaat apa yang saya tulis gitu. Bisa jadi di buku itu dia coret-coret atau dia buat catatan pinggir, atau bisa jadi langsung dia rangkai di laptopnya, di note-nya, terus dia ketik yang mana yang mesti disimpan di situ. Itu lebih awet insya Allah. Bisa catat di buku ya, atau mungkin kalau sekarang yang ada di note, atau ada sekarang ini dipakai laptop langsung ngetik untuk catat. Nah tadi jadi membacanya jadi manfaat. Maka kalau mau tujuan dari membaca itu adalah untuk ditulis. Jadi saya baca, saya mau nulis gitu. Nah itu akan lebih manfaat. Ya, dan ilmu akan lebih terjaga, lebih awet di situ. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Ya. Kita simak lagi penanya langsung, yaitu Saudara Torik Marzuki, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas pemaparan materinya tadi. Ya. Saya ingin bertanya Ustaz. Jadi saya Torik Marzuki, saya dari teknik sipil di UNS Ustaz. WNS Solo. Ingin ya Ustaz. Jadi begini Ustaz, kan di teknik itu kan banyak sekali tugas-tugas dan lain-lain gitu Ustaz. Nah, kadang kita Tugas apa? Yang Tugas apa? waktu ngaji itu juga udah apa yang kuliahnya nanti kejar-kejaran, yang kalau meluangkan waktu untuk kuliah ngajinya yang kejar-kejaran, terus intinya untuk ketika mencoba teratur itu selalu nanti kembali berantakan lagi jadwalnya. Nah, itu adakah kiat Ustaz untuk kami yang Jurusan apa Mas Torik? Jurusan apa? teknik sipil Ustaz? Ini sipil apa sih susahnya? Labnya banyak? Iya Ustaz. Hah? Labnya 1 minggu berapa kali? Labnya sebetulnya banyaknya di pertengahan atau akhir semester Ustaz. Nah, Tugas. berarti awal-awal kan masih bisa atur waktu ya. Sebenarnya keadaan Mas Torik dengan saya sama saja sebenarnya. Gitu, tinggal masalah jenengan bisa bagi waktu enggak? Karena ada yang lebih sibuk dari anak teknik lagi seperti anak kedokteran, tetap masih bisa juga. Jadi kalau alasannya itu karena saya teknik sipil akhirnya banyak tugas, sulit bagi waktu, saya rasa enggak juga. Buktinya banyak anak teknik sipil juga masih sempat naik-naik gunung itu.
masih sempat hiking, masih sempat camping gitu, masih sempat. Kenapa waktu yang orang lain gunakan untuk liburan, kenapa ini nggak dipakai untuk fokus belajar agama gitu? Kayak sekarang ini kan minggu tenang ya. Ya mungkin anak-anak sebagian kalau di luar pandemi ya, itu pergi camping, pergi piknik. Kenapa antum nggak gunakan ini mumpung ada waktu, ya sudah saya fokus belajar agama deh. Ini kalau masa ujian, saya ujian benar gitu. Kalau masa liburan, ada waktu untuk fokus lagi belajar agama ketika itu. Kan bisa. Atau gunakan waktu pas weekend. Ya sebenarnya alasan anak mahasiswa kalau bilang sibuk, enggak juga. Buktinya banyak yang nganggur juga, masih bisa main-main sana-sini, masih bisa main game. Gitu ya Mas Torik ya? Kalau boleh tahu. Terima kasih pertanyaannya dan jawabannya Ustaz Abdul. Ya. Berikutnya kami bacakan pertanyaan dari chat, yaitu dari saudari Rahmah Azizah Fitriana ya. Ya. Izin bertanya Ustaz, saat ini banyak sekali pilihan program belajar yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Ya. Hal ini membuat diri kami tergiur untuk mengikuti banyak program tersebut secara bersamaan dalam satu waktu. Bagaimana cara memilih program yang diprioritaskan Ustaz? Mengingat diri punya keterbatasan waktu dan kemampuan. Baiknya ada berapa program online yang dapat diambil bersamaan agar bisa tetap maksimal. Mungkin saran saya filter dulu, saring, ambil ilmu dasar aja dulu. Kalau memang baru belajar agama berarti ilmu dasar. Ada tentang akidah, fikih dasar, pelajari. Kalau memang sudah pernah belajar seperti ini, beralih ke bahasa Arab. Fokus ke bahasa Arab aja dulu deh. Tinggalkan yang lain-lain dulu, nggak apa-apa. Karena sudah punya ilmu tadi, akidah, fikih tadi. Yang kalau sudah fokus bahasa Arab, yang ilmu-ilmu akidah, fikih nanti bisa jadi selingan dulu. Sudah bahasa Arab sudah mumpuni, sudah mantap tuh baca kitab, nah baru terjun lagi nanti pelajari akidah, fikih, dan yang lainnya secara mendalam. Nah, kiat-kiatnya seperti itu. Baik, jadi kiatnya ya, untuk saudari Rahmah, pelajari ilmu dasar. Dan ilmu dasar itu pembukaannya adalah bahasa Arab. Kemudian setelah kita bisa menguasai bahasa Arab, baru kemudian kita bisa mendalami fikihnya, akidah, dan yang lainnya ya. Baik Ustaz, kita sampai jam 9 Ustaz ya? Ya, ada lagi, dua lagi deh. Baik, dua lagi siap. Ya. Oke. Kita buka lagi pertanyaannya langsung dari siapa ya? Sebentar ya. Banyak juga nih. Muhammad Iqbal Rifai ya, saudara Muhammad Iqbal Rifai, silahkan. Ustaz, izinnya bagaimana cara menasihati, cara untuk yang jadinya terlalu fokus dalam. Gimana Iqbal? Mohon diulang pertanyaannya. Apa saya izin bertanya, bagaimana cara menasihati yang jitu kepada seseorang, terutama teman yang dirinya terlalu fokus dalam hal keilmuan umum sehingga merasa asing terhadap agamanya sendiri, serta solusi bagi seseorang yang selalu ikut-ikutan dalam syariat agama. Gitu Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini siapa tanya tadi? Iqbal ya? Iqbal? Nah, antum tanya untuk siapa ini? Untuk nanti teman yang yang dinasihati kepada teman yang mungkin yang asing dan tidak belajar agama, terlalu fokus terhadap pelajaran umum itu. Saran saya antum fokus ke diri antum saja dulu. Nanti dengan kemampuan ilmu antum baru antum ajarkan. Nanti teman itu akan butuh sendiri gitu. Tapi kalau sekarang antum lagi belajar terus sibuk mikir orang lain terus, nanti gak jadi-jadi ilmu antum.
Antum cuekin orang lain dulu, fokus ke diri antum. Antum ilmu masih butuh belajar, terus kaji terus. Nanti dari ilmu ini yang nanti antum ngajarkan pada yang lain. Oh, nah. Jadi kalau belum punya ilmu, diamkan saja dulu. Kan memang gak punya ilmu, ngapain mau sampaikan pada orang lain? Kecuali antum bisa ngajak dia ngaji gitu. Oh, nah, Ustaz. Gitu ya, karena kalau ada sudah fokus kita agak sulit rubah. Solusinya cuma ngajak dia ngaji. Paham ya? Nah, Ustaz. Ya, Allah ibarik fiik. Baik, satu lagi Ustaz Ansori terakhir. Penanya terakhir. Kita buka penanya langsung saja ya. Ya. Mari Saudara Ricky Satria Mandala. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Jadi Ana pengen bertanya. Jadi kan tadi di kemampanan yang Ustaz sebelum belajar agama kita belajar bahasa Arab dulu. Iya. Nah yang ingin saya tanya, bagaimana gitu? Bagaimana standar? Soalnya kurang jelas ini. Bagaimana standar? Ustaz? Bagaimana standar? Coba. Silakan. Nah, jadi bagaimana kan dia Hilang suaranya. Bagaimana standar? cakapnya bahasa Arab sehingga dia bisa kepada yang lain. Belum jelas saya ini. Ustaz, Kayaknya jelas ya. ya. Mas Riki bisa diulang lagi sekali lagi. Jadi bagaimana standarisasi seseorang itu dikatakan cakap dalam bahasa Arabnya sehingga Oh. Taib. Antum sudah pelajari bahasa Arab belum? sudah sih, cuma masih proses kan. Iya, belajar apa sekarang? Sekarang Ana belajar itu secara jurumiyah Tufah Saniyah itu sih. Sudah bisa baca kitab belum? Sudah, tapi masih coba-coba, tapi kadang-kadang ada salah. Coba-coba itu dengan guru apa coba-coba sendiri? Sudah sih, kadang kalau ada kajian kitab, kalau anak baca, anak baca. Ya sudah, berarti kalau mau standar, kalau percakapan jenengan mau bercakap di lingkungan antum saya yakin belum bisa gitu. Tapi yang jadikan standar kalau bisa standar baca kitab saja. Jadi baca kitab baik, bisa nerjemahkan baik, sudah cukup seperti itu. Gitu ya? Cukup. Jelas ya, Saudara Ricky? Ada lagi Ustadz Ansori? Dari Ustadz Ansori nggak ada? Oh, lagi Ustaz. Antum aja. Oh, dari saya. Ada Ustaz. Coba Ustaz. Gimana supaya kita itu dalam belajar itu Ustaz bisa istiqomah sampai akhir Ustaz? Kan itu sudah menjadi sunatullah seperti yang Ustaz singgung tadi. Iya. Di berbagai lembaga pendidikan biasanya di awal-awal itu semangat banyak yang ikut gitu. Nah ini saya khawatir jika yang seperti ini, virus seperti ini juga menjangkiti peserta kami siap ya, nasallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini yang daftar ada lebih dari 600 dan kita punya kuota 200. Nah ini mohon berikan nasihat Ustaz kepada Sekarang pesertanya berapa? peserta semuanya. Peserta yang Dapat istiqomah sampai semester 4 nanti tetap di angka 200 tuh. Peserta berapa? Ada 200 tuh. Kurang lebih 200. 200. Yang hadir malam ini? 174. Oh berarti ada yang nggak hadir ya? Izin? Ya ada yang nggak hadir. Ah. Mungkin karena
nggak punya Zoom atau bagaimana atau Iya, atau belum beli paket mungkin. Ustaz Ansori nggak kasih kuota paket, jadi dia nggak punya paket. Ya memang kayaknya solusinya bukan hanya di peserta suruh semangat gitu ya. Tentang masalah motivasi ya memang tetap harus ada terus. Tapi kan nggak bisa belajar cuma kasih motivasi terus kan. Tetap belajar itu tetap jalan. Tapi mungkin dari sisi penyelenggara itu bisa memberikan iqab atau hukuman, sanksi kalau memang nggak hadir gitu. Mending jumlah 200 tadi yang ikut serius 20 tapi 20 jadi gitu. Daripada 200 terus ludes semua nggak ada yang jadi. Jadi kalau mau serius diberikan ini saja sanksi, misalnya ujian ada berapa kali satu semester gitu ya. Nggak ikut satu ujian, siap-siap mundur diri ya. Mengundurkan diri gitu. Atau nggak ikut ujian akhir di semester ini, siap-siap undur diri gitu. Bisa. Atau ikut kuliah berapa kali, berapa pertemuan nggak hadir, terus nggak ada berikan keterangan atau berikan ringkasan atau tugas apa gitu, ya berikan sanksi. Ya, seperti itu akan lebih memotivasi juga gitu. Apalagi kalau belajar online saat ini harus ada seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Baik, Ustaz. Insya Allah kami catat nih Ustaz sebagai manajemen kami siap insya Allah. Ya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Insya Allah setelah ini acara adalah bersama panitia kami siap yang akan menyampaikan beberapa pengumuman teknis ya. Untuk kajian dengan Ustaz Abduh kita cukupkan sekian. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Abduh yang telah meluangkan waktu untuk kami. Semoga apa yang beliau sampaikan diberkahi Allah dan dapat menjadi panduan kita dalam menuntut ilmu di 4 semester ke depan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami serahkan kepada Pak selaku moderator. Ya, jazakallah khair Ustaz Ansori, saya pamit dulu. Mudah-mudahan acaranya berlangsung lancar sampai selesai. Saya pamit dulu, mau balik ke Gunung Kidul. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah barik fiik.